wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala sama-sama kita coba bacakan satu dua ayat daripada surah Fatir ini. Surah Fatir halaman ke-438 juz ke-22. Jami'u ورثنا الكتاب nabi yang lain. Satu-satu nabi dalam Al-Quran disebutkan. Cerita para nabi banyak di dalam Al-Quran. Kalau mau dibuka cerita para nabi itu yang 25 itu, semua ada dalam Al-Quran. Tapi satu-satu nabi yang Allah sebutkan adalah ala khuluqin azim itu cuma Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya engkaulah yang Muhammad yang paling memiliki akhlak yang termulia. Jadi nabi-nabi yang lain di bawah dia. Apalagi dibandingkan dengan kita-kita ya. Terus kita bagian daripada dia karena kita umat dia. Pilihan kita ini. Umatnya umat pilihan, nabi-nabi pilihan. Yang membuatkan kita lebih istimewa lagi dan Nabi Muhammad lebih istimewa lagi adalah Allah titipkan ini Al-Quran kepada kita. Allah titipkan ini Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, Nabi sebelumnya berharap, mereka tahu bakal ada kitab suci yang teristimewa, yang termulia, yang segala-galanya. Mereka berharap para nabi-nabi itu, cobalah kitab itu nanti turun kepada kami. Setelah ratusan tahun, ribuan tahun tidak turun-turun, itu kitab hanya turun kepada seorang bernama Muhammad yang terakhir. Nabi-nabi yang sebelumnya berharap dan mereka tahu akan turun kitab itu. Kitab Al-Quran itu mereka tahu bakal turun. Yang terjadi mereka tidak mendapatkan itu. Justru yang mendapatkan adalah Rasulullah Muhammad. Dan Rasulullah Muhammad adalah untuk kita. Dipilih oleh Allah.
Kita tidak pernah mengharap adanya kitab Al-Quran. Nabi Muhammad tidak pernah mengharap adanya Al-Quran. Dia sendiri tidak tahu kalau bakal turun Al-Quran kepada dia. Tidak tahu. Makanya ketika awal pertama ayat datang kepada dia, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi Muhammad SAW itu terkejut dengan kedatangan Jibril pertama kali di dalam Gua Hira. Waktu itu dia sedang beribadah. Dia terkejut dengan kedatangan Jibril. Gemetar badannya karena dia tidak pernah melihat sosok Jibril. Sehingga ketika selesai dia pulang menerima wahyu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dia turun cepat-cepat, dia menggigil badannya, dia demam. Terkejut. Tidak terlintas di dirinya bahwa dia bakal menerima itu kitab. Tapi Allah pilih dia. Dia yang menerima itu ayat. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca. Menurut cerita, ketika kalimat bacalah itu Iqra', itu Jibril menyuruh Muhammad SAW bacalah. Muhammad SAW bilang, ma'ana biqari. Aku bukan orang yang bisa membaca. Diulangi sama Jibril lagi, Iqra'. Rasulullah Muhammad jawab lagi, ma'ana biqari. Tidak bisa baca. Apa yang aku harus baca? 3 kali Nabi diingatkan, diucapkan oleh Jibril, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai akhir ayat 5 ayat itu. Ini menunjukkan bahwa ini umat perlu banyak baca. Baca itu tidak cukup sekali. Pesan daripada pengulangan Jibril itu bahwa baca ini tidak cukup sekali. Baca ini tidak cukup pakai otak. Baca tidak cukup dengan baca mulut. Baca dengan otak, baca dengan mulut, baca dengan hati, baca dengan jiwa, baca keadaan, baca kondisi, baca situasi, baca dunia, baca akhirat. Iqra', 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 Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus ayatnya berikutnya. Awal surah yang turun kepada Nabi Muhammad mengurus kita untuk baca. Supaya kita faham hidup ini bukan untuk hidup. Hidup ini bukan untuk hidup. Hidup ini bukan untuk makan, minum, tidur, beranak, tua, lalu sakit-sakitan, lalu stroke, lalu terkapar di kasur, nunggu mati. Hidup bukan itu. Iqra', baca kehidupan ini. Baca kehidupan ini, baca dirimu, baca kondisi, baca perjuanganmu, baca lakukan sesuatu, buat sesuatu, baca. Jangan biarkan hidup sia-sia. Iqra'. Karena ayat-ayat tentang baca mempunyai makna yang besar sekali dalam Al-Quran. Dan tidak mungkin ada pengetahuan tanpa membaca. Tidak ada yang pengetahuan tanpa membaca. Ya. Baik Anda membaca diri sendiri atau Anda dibacakan tapi Anda membaca. Mengetahui, memahami, merenung. Tanpa itu, umat ini menjadi umat yang lemah. Umat ini menjadi umat yang tidak ada arti, sia-sia. Nah, Allah sengaja menyebutkan Al-Quran itu lewat pembacaan Jibril kepada Muhammad. Dan itu pun dengan cara perlahan-perlahan selama 23 tahun. Allah tidak serahkan itu kitab dari alif bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai An-Nas. Allah tidak serahkan ke Nabi Muhammad SAW. Baca supaya mudah untuk kamu faham, supaya mudah untuk kamu hafal, supaya mudah untuk kamu praktekkan pelan-pelan. 23 tahun dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mulai dari surah Al-Iqra' tadi, surah Al-Alaq. Apa Allah tidak mampu untuk turunkan kepada Nabi Muhammad untuk nampung dari Al-Fatihah sampai An-Nas sekaligus? Mampu, sangat mampu. Apa Jibril tidak mampu untuk kirimkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Mampu. Apa Rasulullah Muhammad tidak mampu untuk menampung semua Al-Fatihah sampai An-Nas masuk ke dalam hatinya, lalu lengket dalam hatinya, lalu dia sampaikan? Mampu? Tidak. Bentuknya bukan macam itu. Bentuknya harus perlahan, karena sesuatu yang dibaca itu perlahan-perlahan. Biar pahamnya, biar ngetinya, biar prakteknya, biar realisasinya perlahan-perlahan. Tapi yang jelas ada kerja, ada usaha, ada langkah, ada realitas. Perlahan. Perbaikan perlahan-perlahan, tapi ada. Pembangunan perlahan-perlahan, tapi ada. Perubahan perlahan-perlahan, tapi ada. Tidak stagnan, tidak duduk. Baca. Karena baca tidak bisa sekaligus. Tapi kalau Allah mau kasih Muhammad SAW sekaligus, Jibril kasih Muhammad sekaligus, Muhammad SAW menampungnya sekaligus dalam hatinya, bisa, tak sulit.
Dia bisa tampung sama seperti nabi-nabi yang lain. Tapi kita Allah Ta'ala kasih keistimewaan kita seperti itu. Umat pertama yang diistimewakan dengan Al-Quran. Umat diistimewakan oleh Muhammad SAW. Umat yang diistimewakan dengan isi Al-Quran. Umat yang diistimewakan dengan isi Al-Quran dari Alif sampai Ya. Semua kehidupan ada pada diri umat ini. Ada semua. Diberikan semua. Kata Allah Ta'ala. Aku dah kasihkan semua untuk kamu itu. Tidak ada yang kurang dalam Al-Quran itu. Tinggal kamu baca dan baca dan baca. Amalkan amalan. Usahakan, praktekkan, lakukan sesuatu yang kamu mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau kamu tidak mampu, aku dah paksa. Kalau kamu tidak mampu, aku dah paksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang mampu dia lakukan, yang tidak mampu sudah. Tapi kamu buat. Kamu jangan tunda-tunda. Jangan kamu bilang kamu mampu 100%, kamu buat cuma 10%. Kapan terjadi perubahan? Kalau kamu mampu 100%, kamu buat cuma 10%. Kapan umat ini berubah? Kapan negeri ini berubah? Kapan lingkungan ini berubah? Kapan? Tidak bakalan. Dia turun perlahan, tapi dia lakukan bertahap dan real. Dan akhirnya sampai kepada target. 23 tahun. Nah lebih, 23 tahun sampai ke target. Karena ada proses perbuatan, kerjaan, strategi, langkah, amal. Yang mana yang belum, yang mana yang sudah, yang mana yang harus ditingkatkan, yang mana harus diundurkan, yang mana harus segerakan, jangan tunda. Dibuat semua sama Muhammad SAW. Ada yang tertinggal. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu yang kami tunda-tunda. Tidak ada yang kami lalaikan, tidak ada yang kami lengah-lengahkan. Tidak ada. Kami kasih kepada kamu dan kamu siap menampungnya. Kalau kamu tidak siap menampungnya, kami tidak kasih kamu. Andaikan Quran ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Andaikan Quran ini kita nggak siap nampungnya, Allah tidak kasih kepada kita. Iya. Andaikan kita sebagai umat Muhammad 285 juta negeri ini, 15% umat Muhammad SAW, 85% umat Muhammad SAW. Kita batasin pada pada umat Muhammad yang ada di negeri ini saja. Tidak usah ke dunia. Andaikan 285 juta kurang 15% itu umat Muhammad dan mereka tidak mampu menerima Quran ini, Allah tidak turunkan di Quran pada mereka. Allah tidak sampaikan Islam ke negeri ini. Allah tidak wujudkan para ulama-ulama, para pemimpin-pemimpin agama, para orang-orang yang ngerti Al-Quran untuk turun ke negeri ini. Ya, ngapain buat tuh? Orang-orang mereka tidak mampu kok. Sama ketika Allah tawarkan Al-Quran kepada gunung. Gunung ditawarkan Al-Quran, nolak. Karena dia tidak mampu. Mereka tidak mampu. Langit ditawarkan Al-Quran, mereka tidak mampu. Bumi ditawarkan Al-Quran, mereka tidak mampu. Mereka bilang terus terang mereka tidak mampu. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Ya, kami diserahkan kepada gunung, bumi, langit, semua lautan, semua gunung, semua itu Quran. Dan mereka bilang tidak, ya Allah tidak. Allah tidak paksakan mereka. Andaikan ini umat menolak ini Quran dari awalnya, Allah tidak kasih ini Quran pada mereka. Tapi mereka mampu. Mereka bisa kok. Dengan cara Allah Ta'ala untuk menyampaikan mereka bisa. Untuk membuat mereka faham, mengerti, mengamalkan, meraktekkan. Semuanya mereka mampu. Itu makanya Allah kasih. Walaupun dengan perlahan-perlahan dan terbukti, terwujud, terlaksana. Dan ada buktinya. 1000 tahun jamaah yang dimuliakan Allah, khilafah Islamiyah ada di dunia ini 1000 tahun di bawah kepemimpinan Islam. Yang kepemimpinan Islam itu adalah kepemimpinan Al-Quran. Yang Al-Quran itu ada di depan mata kita. Mereka yang buat itu 1000 tahun khilafah Islamiyah. 1921 khilafah Islamiyah Turki hancur berantakan. Ya, karena manusianya juga. Akhirnya apa yang terjadi? Qurannya tertinggal. Qurannya terlantar, isi Qurannya terbuang, tak dipakai oleh umat Islam, oleh umat Muhammad. Umat Muhammad yang tidak ngerti Quran, tidak baca Quran, bahkan tidak bisa baca Quran. Puluhan tahun tidak bisa baca Quran. Sejak khilafah Islamiyah 1921 jatuh, umat Islam terpisah dengan Quran. Bukan karena Qurannya tidak siap untuk dibaca, difahamin, diamalin, dipraktekkan, dijiwain. Bukan karena itu. Tapi umatnya juga membuat jarak dengan Quran. Akhirnya Qurannya terlantar. Ketika Qurannya terlantar, apa konsekuensinya? Ketika Qurannya terlantar, konsekuensinya umat ini berseberangan dengan Islamnya sendiri.
Karena Quran adalah Islam, Islam adalah Quran. Karena Islam adalah Quran, Quran adalah Islam. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa Al-Quran adalah Islam, Islam adalah Quran? Ya dari ayat itu sendirilah. Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Disebutkan terus terang. Hari ini aku sempurnakan, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan agama kamu. Hari ini aku sudah sempurnakan agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku dah cukupkan segala nikmat yang kalian inginkan, aku dah kasihkan. Nikmat apa? Nikmat zahir aku kasih, nikmat batin aku kasih, nikmat otak aku kasih, nikmat material aku kasih, nikmat spiritual aku kasih, nikmat ruhani aku kasih, semua aku kasih. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridhoin kalian untuk pegang satu agama, namanya agama Islam. Nah, itu agama Islam, Al-Quran. Al-Quran adalah Islam. Ketika umat terpisah dengan Quran, Islam yang korban. Ketika umat terpisah dengan Al-Quran, Islam yang jadi korban. Ya. Dan ini fakta yang kita hadapin sekarang. Umatnya terpisah dengan Quran. Secara tidak langsung umat terpisah dengan Islam dah. Maka tidak terkejut kalau umat hari ini tidak ngerti apa-apa tentang Al-Quran. Dan itu juga ditegaskan oleh Rasul Muhammad SAW dalam hadisnya, bahwa nanti akan datang suatu zaman ini umat tidak tahu tentang Islam kecuali namanya. Nama Islamnya doang. La ya'rifu 'anil Islam illa ismah. Ini umat bakal datang suatu masa, kata Rasulullah 14 abad yang lalu. Rasulullah ngomong, bakal datang nanti suatu masa di tengah-tengah umatku ini, mereka tidak tahu tentang Islam kecuali nama Islamnya doang. Dari mana kita tahu namanya doang? Ya, dari KTP-nya doang Islam. Dari paspornya doang Islam. Ketika beranak, ketika kawin, itu aja yang tahu Islam. Ketika mati, itu aja tahu tentang Islam. Isinya apa Islam? Tidak tahu. Tidak tahu. Rasulullah kasih tahu itu. La ya'rifu 'anil Islam illa ismah. Wa la ya'rifu 'anil Quran illa rasmah. Dan tidak tahu tentang Quran kecuali tulisannya doang. Tulisannya Arab. Benar? Apa isinya? Tidak tahu. Ketika terpisah dengan Quran, pasti tidak tahu Islam. Sejak kapan? Sejak khilafah Islamiyah rontok. Dipisahkan. Dan lemahlah akhirnya itu umat. Dan kita hari ini puncak kelemahannya. Puncak kelemahan. Di mana-mana kita posisi kita lemah. Karena dari yang memperkuat kita itu rohnya ada di Quran. Roh kita sebagai umat Islam, rohnya ada di Quran. Rohnya dimatikan dulu. Maka kita tidak bergerak. Solat kita tidak ada rohnya, ibadah kita tidak ada rohnya, haji umrah kita tidak ada rohnya, sedekah kita tidak ada rohnya. Tidak ada. Gersang. Gersang asal muslimin. Karena roh ini umat Islam adalah Al-Quran. Kekuatannya ada di Quran. Dan umat Islam yang rohnya ada di Quran ini, kekuatannya ada di Quran ini sangat diketahui oleh musuh-musuh Islam. Sangat difahami. Sangat dimengerti. Rohnya Islam ini adalah Quran. Maka mereka pisahkan ini umat dari Quran. Jauh dari umat Al-Quran. Jauh. Saya baca di sebuah buku berapa puluh tahun yang lalu. Buku itu cerita tentang seorang ahli parlemen Inggris setelah jatuhnya khilafah Islamiyah. Dia berdiri di parlemen sambil memegang Quran. Dia bilang di hadapan parlemen setelah jatuhnya khilafah Islamiyah, dia bilang kita tidak bisa menguasai total ini umat selagi kitab suci ini ada di tengah-tengah mereka. Ada doang. Selagi kitab Quran ini masih ada di tengah mereka, kita tidak bisa kuasain mereka. Selagi masih ada. Dan Quran ini tidak mungkin bisa hilang. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, Quran tidak mungkin bisa hilang. Quran tidak bisa mungkin sirna dari muka bumi, tidak mungkin. Kecuali Allah sendiri yang mensirnakan, yang menghilangkan, yang menghapuskannya. Tapi manusia, musuh Islam, siapapun mereka yang coba untuk menyingkirkan Quran dari muka bumi, dari umat Muhammad tidak bakal tersingkir. Allah dah tebuskan dan tegaskan dalam Al-Quran. Dia ada janji kepada kita.
Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan ini kitab suci peringatan ini. Dan kami janji kami yang jaganya. Makanya semua usaha dalam rangka untuk menyingkirkan umat Muhammad dari Al-Quran bisa. Berhasil. Tapi semua usaha dalam rangka untuk menyingkirkan Quran tidak berhasil. Ya, maaf, berapa banyak perjuangan manusia-manusia yang anti dengan Islam, anti dengan Al-Quran. Mereka coba untuk menyingkirkan Al-Quran sampai hari ini tidak tersingkir. Ucapan anggota parlemen Inggris setelah jatuhnya khilafah Islamnya, mereka bilang, kita tidak bisa menghancurkan ini umat, kita menghancurkan ini kitab suci Al-Quran. Selagi masih ada kitab suci Al-Quran ini. Mereka berhasil memisahkannya. Mereka tidak berhasil menghilangkannya. Karena janji Allah, kitab ini tidak mungkin bisa dihilangkan. Yang bisa menghilangkan kitab ini cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkannya. Tapi mereka tidak bakalan. Siapapun mereka. Walau mereka bersatu sedunia untuk menyingkirkan dari kitab suci, tidak bakalan bisa. Beda dengan Injil, beda dengan Taurat, beda dengan Zabur. Dan Allah sebutkan itu. Ketika turunnya Zabur, ketika turunnya Taurat, ketika turunnya Injil, Allah tidak sebutkan inna nahnu nazzalna al-injila wa inna lahu lahafidun. Allah tidak sebutkan. Ketika turunnya Taurat, Allah tidak bilang inna nahnu nazzalna at-Taurat wa inna lahu lahafidun. Allah tidak sebut. Ketika turunnya Zabur, Allah tidak bilang inna nahnu nazzalna az-Zabur wa inna lahu lahafidun. Allah tidak sebut itu. Tapi ketika Quran, Allah sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan ini Quran, kami yang turunkan ini isi Al-Quran, dan kami yang akan jaga-jaganya. Maka sampai hari ini terjaga. Hari ini masih ada masyarakat muslimin. Kita lihat depan mata kepala kita Al-Quran 14 abad yang lalu. Nah, umat ini belum faham kalau kitab sucinya tidak bisa dihancurkan, disingkirkan, dihapuskan, dirusak, dirubah, dan semua-semuanya. Umat ini masih belum faham kalau ini kitab satu-satunya yang terjaga oleh Allah. Belum paham. Tapi umat ini tidak sadar. Umat ini tidak sadar kalau mereka sudah lama dipisahkan dari kitab ini. Lama dipisahkan dari kitab ini. Jadi adanya kitab ini dengan tidak adanya tidak berpengaruh pada dia. Karena dia tidak sadar kalau kitab ini adalah rohnya. Kitab ini rohnya sebenarnya. Tapi mereka tidak menganggap ini rohnya. Akhirnya ada Quran, sama saja bagi mereka. Coba kalau jadikan ini Quran adalah roh mereka, berubah hidup ini. Merubah dah. Sebagaimana Rasulullah merubah itu. Alam jahiliyah 300 tahun. Setelah turunnya Isa. Menjadi Nabi 300 tahun. Jahiliyah. Benar-benar jahiliyah. Nasi Muhammad SAW datang. Rubah itu kejahilian dengan Al-Quran dan berubah. Dan menjadi manusia yang istimewa. Menjadi manusia yang istimewa. Bisa masuk ke Mesir. Bisa merubah di luar Mesir.
Jangan di mata manusia, karena dia sudah menjadi bahan bekal besar kita, modal. Pada akhir zaman nanti, pada akhir zaman nanti, ketika batasnya dia harus hilang, dia akan hilang dengan sendiri. Allah yang tarik dia. Di masjid-masjid ada tulisan kalimat ayat-ayat Al-Quran di dinding-dinding masjid, di mimbar-mimbar masjid, di mana-mana masjid. Ada masjid, ada kitab-kitab Al-Quran. Di mana saja tulisan-tulisan yang ada kalimat Al-Quran, Allah akan tarik kembali waktu itu. Sudah selesai dah. Allah yang punya, Allah yang ambil. Dan pada saat itu umat mencoba membuka Al-Quran, lihat Quran, baca Quran, tidak ada. Ya, karena Allah dah tarik dah. Allah dah tarik. Tak bisa dibaca lagi. Tapi untuk dirusak, untuk dihilangkan, tidak bisa oleh manusia. Kondisi yang saya ceritakan ini Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surah Fatir ini. Ayat ke-31 ini. Ayat ke-31. Allah bilang, kami yang mewahyukan Al-Quran ini. Telah kami wahyukan siapa? Ke Muhammad SAW. Dengan sebenar-benarnya kami dah wahyukan, benar ini dari kami kok. Ini dari kami. Allah. Lalu Jibril, lalu Muhammad, pilihan semua. Malaikatnya pilihan, nabinya pilihan, umatnya pilihan. Malaikat yang termulia di mata Allah Jibril. Manusia yang paling mulia di mata Allah Muhammad SAW. Umat yang paling mulia di atas muka bumi. Sejauh mana kita dengan Quran? Allah kritik di ayat 32. Allah bilang, "Tsumma awrathna al-kitaba alladzi nastafaina min ibadina." Lalu kami wariskan ini kitab. Lalu kami wariskan ini kitab setelah Muhammad SAW dan generasi pertama umat Muhammad SAW. Generasi pertama sahabat-sahabat Rasulullah, tabi'in, itu generasi-generasi emas. Oke, setelah itu mulai luntur pelan-pelan sampai hari ini luntur total. Kami waris itu kitab. Kami wariskan itu kitab kepada mereka, kepada itu umat. Pindah dari generasi ke generasi, dari umat kemudian dari kumpulan-kumpulan dari negeri, pindah kepada satu kelompok manusia. Dan kelompok ini ada 3 bagian. Tsumma awrathna al-kitaba alladzi nastafaina min ibadina. Ya, dan kelompok ini ada 3 bagian. Semua mereka hamba-hamba aku. Mereka adalah umat Islam. Mereka umat Islam. Bukan kafir, bukan. Umat Islam. Siapa mereka? Kelompok pertama Allah kata, "Faminhum zalimun li nafsihi." Mereka zalim. Zalim sama diri mereka sendiri karena mereka tidak peduli dengan kitab itu. Zalim. Nah, peduli dengan kitab. Tidak mau tahu dengan isi Quran itu. Padahal kitab itu kitab pilihan mereka, Allah kasih untuk mereka. Nyentuhnya enggak. Zalimun li nafsihi, zalim sama kitab itu. Padahal kami tunjukkan untuk mereka khusus, spesial untuk mereka. Kami pilihkan mereka, tapi mereka tidak mau tahu. Aminhum zalimun li nafsihi, zalim. Orang kalau zalim, tidak adil, tidak jujur. Tidak jujur sama diri, tidak jujur sama yang lain. Namanya zalim itu. Aminhum zalimun li nafsihi. Yang kedua, kelompok kedua, aminhum muqtasid. Yang kedua ini orang ini setengah-setengah hati. Setengah-setengah hati. Nah, basa-basi lah, sambilan-sambilan, iseng-isengan lah. Yes, oke, yes, nggak oke. Ya gitu. Ada oke, tidak ada nggak apa-apa.
Semayang oke, tidak semayang juga oke, sama aja. Taat oke, tidak taat juga oke, sama aja. Oke. Muktasid. Tidak jadikan ini sebuah pegangan di hidup dia, makan minum dia. Pelan dengan kitab suci Allah. Dan kelihatannya ini yang paling banyak. Sama yang nomor 1. Pelan dengan ayat-ayat Allah. Kalau dia konsisten, dia akan perjuangkan sedapat yang mampu dia buat. Dan ini yang paling banyak. Minhum muqtasid. Dan dua-dua inilah yang melemahkan Islam. Dua-dua ini yang melemahkan Islam. Yang zalim sama Quran dan yang muqtasid dengan Quran. Dua ini yang melemahkan Islam. Terus lemah ada Islam, lihatlah sendiri. Percaya tidak percaya Islam lemah, lihatlah sendiri. Faktanya. Lemahnya umat Islam, lihatlah sendiri. Umat 250 juta dikalahkan oleh 1 juta. Hah? Umat yang 250 juta kalah oleh 1 juta di sebuah negeri. La haula wala quwata illa billah. Ada apa dengan umat ini? Kita harus ngakuin diri kita. Kalah dalam segala bidang. Ngomong apa lagi? Ekonomi kalah, pendidikan kalah, media massa kalah. Apa lagi? Sistem kalah. Cari apa yang menang? Coba menang. Kamu punya apa sih? Kamu punya apa? Kamu bangga dengan diri kamu. Apa yang kamu punya? Tegur kita, masyaallah. Dua ini membuat kita tidak punya apa-apa. La dunia, wal akhirat juga. Dunia kita tidak kaya, akhirat kita juga nggak kaya. Masuk surga juga enggak, dunia juga enggak. Kalau dunia hebat, punya duit, punya itu, punya ini, punya segalanya, masih mendingan masuk neraka ujungnya. Seperti mereka yang minoritas itu. Ini dunia nggak megang, akhirat masuk neraka. Apa hebatnya? Apa hebatnya? Masyaallah muslimin, Allah kritik kita. Faminhum muqtasid. Dua ini masalah pada diri umat Muhammad SAW. Akhirnya Islamnya tersingkirkan. Nah, punya kekuatan, lemah. Wa minhum sabiqum bil khairat. Tapi ada golongan ketiga. Kategori ketiga ini orang yang memang berpegang dengan itu, dan ini minoritas. Dan ini minoritas. Makanya disebutkan di terakhir. Disebutkan yang terakhir, nomor 1 zalim, yang kedua muqtasid, yang ketiga sadiq. Terakhir, karena memang jumlahnya minoritas. Menurut catatan 250 juta, 70% lebih tidak bisa ngaji Quran. Bagaimana pahamnya? Bagaimana mengkajinya? Bagaimana menjiwainya? Bagaimana ngamalinnya? Ngajinya aja nggak bisa. 270 juta. 250 juta. 72% nggak bisa ngaji. Nah, yang terkecil itu sabiqun bil khairat. Islam masuk neraka. Kalau kafir jelas masuk neraka. Yang muslim masuk neraka itu banyak. Mayoritas. Walaupun nanti ujungnya masuk surga setelah dicuci di neraka kayak 1000 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun mungkin ya, baru masuk surga setelah itu. Tapi yang masuk surga cuman minoritas.
Sama dengan hari ini yang sabiqun bil khairat, bela Quran, peduli Quran, perhatian Quran, hidup bersama Quran, minoritas. Minoritas. Jemaah, fenomena ya, sebagai penutup fenomena. Kita lihat, kalau ada acara-acara umum keagamaan, acara berkaitan dengan Quran, satu acara, ini acara agama, bukan acara non-agama, Islam. Yang acara non-Al-Quran yang rapi. Umat tidak peduli banget dengan Quran. Acara agama Al-Quran, coba lihat. Itu Pak. Ini fakta kita yang kalau saya sudah ada jawabannya. Allah sudah bilang di ayat ke-32. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum Rabbal Alamin. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa والله نعم بسم الله الرحمن الرحيم صلى على محمد وعلى الله وجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا شفيعنا في آخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا وتقبل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.